Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi nih dengan saya, Fatmawati Ramadhani. Nah, kita masih mau sharing-sharing tentang materi fisika. Nah, ini kita masih sharing tentang lingkup-lingkup dari transmisi dan penyimpanan data atau teknologi digital ya. Kali ini kita akan membahas tentang gerbang logika. Apa sih gerbang logika itu? Nah, ternyata gerbang logika itu biasa kita gunakan pada sistem digital. Nah, gerbang logika ini itu merupakan suatu blok dasar yang digunakan untuk membentuk sirkuit elektronik digital. Nah, ini sangat memudahkan kita nih untuk mendesain suatu sistem digital. Jadi sistem-sistem digital itu biasanya dia menggunakan gerbang logika. Nah, gerbang logika itu bentuknya gimana? Nah, bentuknya tuh gini. Sistem gerbang logika itu tentunya dia tidak sebesar yang kalian bayangkan. Dia memiliki input atau masukan. Seperti ini. Nah, ini ada bentuknya. Kemudian ada outputnya. Jadi ini ya, di sini ada input. Ini ada input. Nah, inputnya nih yang ini. Yang dua ini. Nah, sebenarnya sih nggak dua, bisa juga lebih dari dua ya. Cuma di gambar ini kita ya biar simpel gitu, dua. Kemudian ada outputnya. Outputnya ditunjukkan di ini, di yang garis ini. Kemudian di sini ada gerbang logikanya. Nah, gerbang logikanya tuh nanti simbolnya bentuknya macam-macam, tergantung dengan jenisnya. Nah, input dari gerbang logika ini, input dan outputnya itu menggunakan sistem bilangan biner yang udah kita bahas sebelumnya ya. Jadi di bilangan biner itu ada angka 0, ada digit 0, ada digit 1. Nah, itu kita gunakan baik pada input maupun pada outputnya. Oke? Nah, selanjutnya jadi dengan ini nih, dengan gerbang kayak gini nih, kita udah bisa mendesain suatu sistem digital. Nah, apa aja sih jenis-jenis dari gerbang logika ini? Nah, ada beberapa jenis gerbang logika yang biasanya kita kenal, yang udah biasa dikenal gitu. Itu ada 7 jenis. Nah, yang pertama ada gerbang N. Yang kedua ada gerbang OR. Kemudian ada NOT, ada NaN, ada NOR, ada XOR, dan juga XNOR. Nah, jadi ada 7 jenis gerbang logika yang biasa yang kita perlu ketahui gitu. Nah, kita akan kupas satu-satu nih bagaimana sih bentuk simbol dari gerbang ini, terus bagaimana input dan outputnya. Oke, yang pertama. Jadi yang pertama itu ada gerbang N. Gerbang logika N. Bagaimana simbolnya? Nah, gerbang logika N ini bentuknya kayak gini nih. Jadi ada input A, B, kemudian ada output X. Nah, gerbang logika N ini inputnya bisa lebih dari 2 ya. Bisa 2 atau 3 atau ya selebihnya. Nah, bagaimana kita menentukan outputnya? Kalau inputnya kan jelas ya nilainya 0 atau 1. Nah, bagaimana outputnya? Outputnya sama juga sebenarnya 0 atau 1. Cuman kita belum tahu ya kapan dia menghasilkan 0, kapan dia menghasilkan 1. Nah, biasanya di gerbang logika itu untuk melihat outputnya itu kita bisa menggunakan tabel seperti ini. Nah, tabel ini itu disebut dengan tabel kebenaran. Karena ini gerbang logika N, maka kita sebutnya tabel kebenaran gerbang logika N. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan outputnya? Untuk menentukan outputnya, caranya gampang.
kalau kita ingat N. N dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah dan. Oke. N artinya dan. Sehingga pada gerbang logika N ini, ketika kedua input A dan B itu bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Jadi A dan B bernilai 1, maka outputnya 1. Nah, itulah mengapa dia disebut dengan N atau dan. Nah, kemudian bagaimana yang selain itu, selain 1 dan 1? Nah, ketika salah satu input, itu misalnya input A dan B-nya itu ada yang bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 0. Jadi, di luar dari 1 dan 1 itu tadi. Nah, selanjutnya kita beralih ke gerbang logika yang kedua, yaitu gerbang logika OR. Nah, gimana bentuknya? Bentuknya ya jelas beda dong ya, biar ada perbedaan gitu simbolnya antara gerbang OR dan AND. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, sama ada output dan ada input dan output. Nah, untuk menentukan outputnya kita bisa sama menggunakan tabel kebenaran, yaitu tabel kebenaran gerbang logika OR. Nah, kalau di gerbang logika OR, ya, kalau di gerbang logika OR itu sama, kalau dalam bahasa Indonesia artinya kan atau, ya. Sehingga kalau di gerbang logika OR ini, ketika inputnya salah satunya bernilai 1, maka outputnya juga akan bernilai 1. Jadi ketika input A atau B bernilai 1, maka outputnya juga bernilai 1. Kalau kita perhatikan di sini, kalau dia 0 sama 0, ini kan yang pertama nih tidak ada angka satunya, maka outputnya bernilai 0. Selanjutnya, gerbang logika NOT. Nah, gerbang logika NOT bentuknya seperti ini. Jadi ada satu input. Nah, kalau di gerbang logika NOT ini cuma ada satu input. Satu input dan satu output. Nah, gerbang logika NOT ini juga dikenal dengan inverter atau pembalik. Jadi hasilnya atau outputnya akan kebalikan dengan input. Jadi ketika inputnya 0, maka outputnya 1. Ketika inputnya 1, maka outputnya sama dengan 0. Jadi gampang ya. Jadi pasti kebalikannya. Jadi kalau inputnya 0, outputnya 1. Kalau inputnya 1, outputnya 0. Nah, tidak lupa bahwa kalau di gerbang logika yang ada NOT-nya, itu dia punya ini bentuk lingkaran kecil nih. Ini lingkaran kecil yang ini di gerbang logikanya. Jadi kalau ada bentuk lingkaran kecil ini, artinya gerbang ini menandakan gerbang ini merupakan gerbang NOT atau inverter. Jadi mengandung inverter atau pembalik. Beralih ke gerbang logika selanjutnya. Gerbang logika NaN atau NOT dan AND. NOT AND. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada gerbang logika N. Ada gerbang logika N dan ada inverternya atau NOT-nya. Nah, itu ditandai dengan adanya lingkaran kecil. Lingkaran kecil ini, sehingga ini dinamakan NOT N. NOT dan tidak dan. Gimana cara menentukannya? Output dari gerbang logika NaN atau nah ini NOT dan N itu merupakan kebalikan dari gerbang logika N. Karena kebalikan ya, maka ketika semua inputnya itu bernilai 1, maka outputnya akan sama dengan 0. Jadi kebalikannya. Jadi ketika A dan B dan seterusnya bernilai 1, maka hasilnya 0. Nah, terus kalau dia di lainnya itu mengandung salah satunya 0, jadi ketika salah satu inputnya bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1, seperti ini. Selanjutnya, gerbang logika NOR atau NOT dan OR.
not OR gitu. Bentuknya gimana? Bentuknya ini. Jadi ini ada gerbang logika OR dan ada inverternya, ada pembaliknya. Nah, artinya di sini dia juga kebalikan dari gerbang OR. Cara menentukan output dari gerbang logika OR jelas sama seperti NAND tadi. Berarti NOR itu kebalikan dari gerbang logika NOT. Kan kalau di NOR, kebalikan ya, berarti ketika salah satu inputnya bernilai 1, maka outputnya bernilai 0. Nah, namun ketika semuanya bernilai 0, inputnya bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Jadi itu kebalikan ya, jadi NOR itu kebalikan dari OR. Nah, kemudian gerbang logika selanjutnya yaitu gerbang logika XOR. Nah, bedanya kalau di gerbang logika XOR ini, dia nih ini ada kayak garis gitu, dan dia inputnya itu hanya 2. Kalau tadi kan bisa pokoknya selain NOT, jadi kan bisa lebih dari 2. Nah, kalau di gerbang XOR ini dia inputnya 2, kemudian outputnya 1. Nah, untuk menentukannya, menentukannya itu gini, kan XOR ya. Nah, itu kalau inputnya ini bernilai sama, maka outputnya sama dengan 1. Bernilai sama ini maksudnya gimana? Jadi nih, contohnya ketika input A dan B sama-sama bernilai 0, maka outputnya 1. Ketika input A dan B sama-sama dengan 1, maka outputnya sama dengan 1. Jadi ketika kedua input ini bernilai sama, maka nilai outputnya sama dengan 1. Nah, sampai sini, jadi kalau misalnya dia nilai beda, 0, 1, 1, 0, maka outputnya bernilai 0. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke gerbang logika yang terakhir. Apa yang terakhir? Itu gerbang logika XNOR. Nah, gerbang logika XNOR itu bentuknya seperti ini, ya, simbolnya sama seperti XOR tadi, hanya saja ada lingkaran kecil di ujungnya ini. Nah, ini menandakan bahwa adanya inverter atau pembalik. Untuk menentukan outputnya, kita bisa menggunakan tabel kebenaran gerbang logika XNOR tentunya. Nah, logikanya seperti ini. Kalau D ini kan, ini ya, jelas ada pembaliknya. Berarti dia merupakan kebalikan dari gerbang logika XOR. Berarti ketika semua inputnya bernilai sama, maka outputnya akan bernilai 0. Jadi kebalikannya. Kemudian ketika nilai inputnya ini berbeda, maka outputnya akan bernilai 1. Gitu. Jadi gerbang logika XNOR ini kebalikan dari gerbang logika XOR. Jadi mudah ya. Jadi jadi itulah tadi penjelasan dari beberapa jenis gerbang logika. Cukup sekian penjelasan dari tentang gerbang logika pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya, sehingga bisa lebih banyak lagi yang sharing. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, nanti kita sharing-sharing terus. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.